Hola, welcome back to SEA Games Talks. SEA Games Talks, talks about football. Ya, udah lama banget ya, gue nggak sharing tentang bola. Jadi udah beberapa bulan yang lalu gue sharing terakhir itu kalau nggak salah tentang prediksi Piala Dunia. Udah lama banget. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, gue mau ngopi dulu guys. Seperti biasa, gue ngopi santai dulu. Ini dari kopi biasa ya, gue beli. Kopinya mantep banget. Ya, jadi pembahasan hari ini itu gua akan membahas tentang bursa transfer dan update tentang bola ya, dari Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman dan lain-lain yang gua tahu. Jadi gua mau recap aja di bulan Januari. Jadi berita pertama yang lagi hot news yaitu yang gila-gilaan, yaitu kalian pasti tahu tim dari Inggris nomor 1 pembelian jor-joran 300 juta pound sterling habis dalam satu jendela transfer, itu pecah rekor sih guys. Dia membeli 8 pemain, siapa lagi kalau bukan Todd Boehly atau Chelsea-nya Todd Boehly. Ya, bisa dibilang Chelsea sejak akuisisi Todd Boehly ini pembeliannya kayak terkesan buru-buru ya. Jadi dia tuh beli pemain itu buru-buru banget. Jadi bener-bener mereka itu nggak ada perencanaan yang jelas ya. Pemain mana yang mereka butuhkan itu benar-benar kacau sih. Makanya mereka itu beli itu gila banget. Jadi mereka itu beli pemainnya terlalu banyak. Bahkan squadnya mereka itu sekarang isinya 30 orang. Setiap posisi itu ada 4 pemain guys. Wing back, center back, itu emang benar-benar Chelsea emang benar-benar bisa dibilang ini reaksi spontanitas sih dari Todd Boehly untuk menggelontorkan uang sebanyak itu. Jadi Chelsea itu membeli banyak pemain. Salah satunya itu yaitu dua yang lagi hot news, yaitu Enzo Fernandez dan Modric. Jadi Modric ini dari Ukraina, actually Modric ini mau ke Arsenal. Nah, Modric mau ke Arsenal tapi sayangnya diserobot sama Chelsea. Sementara Enzo Fernandez ini dibeli dengan rekor transfer Liga Inggris ya, which is 120 juta pound sterling. Itu adalah rekor Liga Inggris saat ini dipegang oleh Enzo. Jadi di detik terakhir Enzo juga pergi. Jadi Chelsea ini membeli banyak pemain, jadi hampir 8 pemain. Gua gak akan sebutin satu-satu, tapi menurutku pribadi semenjak Chelsea mencat Thomas Tuchel, performa Chelsea itu bukan yang gini ya, tapi going down. Meskipun dia udah belanja besar-besaran, tapi untuk masa depan menurutku Chelsea ini masih ngaco ya. Apalagi kalau dengan adanya status financial fair play. Dengan adanya status financial fair play ini membuat Chelsea ini benar-benar ngaco banget. Jadi gue gak yakin sih Chelsea tahun depan bakal lolos Champions League karena performanya masih angin-anginan, pemainnya terlalu banyak. Graham Potter adalah manajer yang menurutku kurang bisa diandelin sih. Jadi itu dari Chelsea. Sementara berita hot news kedua yaitu adalah dari Liga Inggris juga klubnya. Siapa lagi kalau bukan tim juara musim lalu, Manchester City. Ya, as you know that berita Manchester City ini benar-benar heboh ya. Jadi berita Manchester City ini klub ini tuh lagi kena skandal FFP, Financial Fair Play dari Premier League. Jadi sangat-sangat dikhawatirkan ini Manchester City bakal kena denda ya, karena Manchester City sudah melanggar 100 aturan yang ditetapkan oleh Premier League. Salah satunya yaitu pemalsuan uang, pemalsuan sponsorship, pemalsuan semua. Jadi semua dipalsukan demi menghindari financial fair play. Nah, yang dikhawatirkan oleh City ini kena hukumannya itu berupa penalti, dan lebih parahnya lagi itu 2, degradasi dan Liga Inggrisnya dicabut. Pemenang Liga Inggrisnya, juaranya dicabut 4 kali. Jadi dari situ Pep Guardiola sendiri sudah mengancam hengkang. Pep Guardiola seolah manajer Manchester City bilang kalau ini terjadi dia akan pergi dari Manchester City, dan hal itu akan membuat Manchester City bakal chaos. Hopefully itu gak akan terjadi sih, gue pray, karena ini bakal mengacaukan Liga Inggris sekali sih kalau kejadian ini sampai terjadi. Dan Manchester City akhir-akhir ini juga menurun ya, semenjak datangnya Erling Haaland, terus juga perginya Joao Cancelo ke Bayern Munchen, which is itu salah satu pembelian yang terbaik oleh Bayern Munchen. Itu Manchester City performanya lagi angin-anginan. Jadi kadang bagus, kadang jelek, gak kayak musim lalu. Stabil, bagus banget. Next kita ke Arsenal.
Ya Arsenal ini lagi bagus ya, jadi gua nggak tahu banyak, Arsenal ini lagi perform banget musim ini. Untuk juara sih mereka bisa, karena aku yakin Leicester City juga berapa musim lalu kayak gitu juga. Dan pembelian mereka juga kurangnya Arsenal itu di pembelian ya. Pembeliannya mereka cuma beli Jorginho sama Trossard. Jadi menurutku kayak secara pembelian backupnya mereka masih agak kurang. Cuma dalam performa Arsenal lagi bagus. Terus kita ke runner musim lalu, Liverpool ya. Liverpool ini bisa dibilang lagi kacau banget juga, sama kayak Chelsea ya. Chelsea kan kacau, pelatihnya keluar, pemiliknya juga ganti. Kalau Liverpool ini lebih ke performa pemain-pemainnya. Jadi performa pemain-pemainnya ini tidak memenuhi ekspektasi musim lalu. Jadi musim lalu itu mereka tuh 4 final guys. Liga Inggris 2 final, 3 final. Mereka menang 2 cup. Nah, di Liverpool kali ini performanya ancur-ancuran ya gara-gara itu sih, banyak yang pergi ya, Sadio Mane, terus pemain tengahnya udah mulai usur, dan juga mereka lacking of pemain tengah sih. Dan menurutku kayak Liverpool itu salah segi transfer ya, karena mereka mendatangkan penyerang, which is mereka itu butuhnya pemain tengah atau kreatif midfield, bukan penyerang. Tapi malah mereka mendatangkan Gakpo dan Darwin Núñez untuk menggantikan Sadio Mane, which is ini kurang banget sih dari Liverpool. Next kita ke Manchester United. Ya, Manchester United bisa bilang di era Erik ten Hag itu benar-benar naik ya. Jadi kayak Chelsea, Liverpool kan lagi turun, Manchester United lagi naik. Gue bisa lihat kayak dari segi tim mereka lebih kompak, visi bermainnya ada. Terus juga Erik ten Hag juga pelatih yang menurutku juga sekali Pep Guardiola ya. Menurutku dia itu jenius sih Erik ten Hag itu. Namun sejak kepergian Cristiano Ronaldo ke klub Arab, Manchester United semakin bagus karena ya yang keroknya dari Manchester United itu sebenarnya ya Cristiano Ronaldo kalau gue bisa bilang, dengan egonya dia. Tapi akhirnya dia pergi, bukannya Manchester United tambah baik kan sekarang. Solidaritas timnya itu sangat kuat sekali. Terus untuk Tottenham mendatangkan Dojuma dan satunya itu si pemain Paulo dari Sporting Lisbon. Ya dua pemain itu menurutku ya imbang lah, karena mereka juga melepas Matt Doherty dan Bryan Gil ke Sevilla. Jadi menurutku mereka melepas dan mendapatkan pemain. Tapi Tottenham menurutku tahun ini paling mentok Champions League ya. Top 4 paling mentok. Jadi gue prediksi top 4 kali ini tuh ada Arsenal, ada Manchester City kalau nggak ke disband, ada Manchester United dan ada Tottenham. Dark horse-nya Newcastle, karena Newcastle sekarang emang bagus, cuma kadang-kadang performanya masih angin-anginan dari segi Newcastle United. Jadi kalau untuk Liga Inggris gue nggak prediksi juaranya, karena ya meskipun Arsenal sekarang lagi jauh banget mimpinnya, tapi tidak menutup kemungkinan Manchester City bisa menyalip karena dengan adanya pemain sensasional Erling Haaland. Ya, Erling Haaland dalam satu musim bisa mencetak belum sampai satu musim bisa mencetak 20-an gol. Itu benar-benar gila banget dari Erling Haaland. Oke, dari situ kita masuk ke Liga Spanyol. Jadi Liga Spanyol gue gak akan bahas banyak karena Liga Spanyol udah mulai boring ya. Jadi semua sekarang fokusnya ke Liga Inggris semua. Liga Spanyol ini antara dua doang, Real Madrid dan Barcelona. Lagi-lagi Real Madrid bursa musim dingin gak beli pemain lagi. Barcelona juga gak beli pemain. Jadi mereka benar-benar pasif banget di musim dingin ini. Mereka cuma mantau. Sementara dari Atletico mereka mendatangkan Doherty, terus mendatangkan Memphis Depay dari Barcelona ke Atletico karena si Joao Felix ke Chelsea ya. Jadi Joao Felix ini datengin Chelsea kan datengin Modric, Enzo Fernandez dan Joao Felix juga. Jadi Joao Felix ke Chelsea, Atletico mendatangkan Memphis Depay, which is good karena Memphis Depay itu di Barcelona nggak terpakai dan menurutku Memphis Depay ini potensialnya masih besar untuk bermain. Dan Atletico ini cocok lah untuk style mainnya dia. Sementara kan Joao Felix ada masalah sama Diego Simeone. Dan untuk prediksi juara kali ini untuk Liga Spanyol sih bisa bilang Barcelona ya. Karena Real Madrid lagi angin-anginan banget. Kalau Atletico pasti nomor 3 nomor 4. Atletico itu 3-4, 1-2-nya agak susah. Barcelona sejak kedatangan Lewandowski emang performanya lagi naik. Karena Lewandowski ya, you know lah kualitas seorang Lewandowski, best number 9. Oke, kita masuk ke Liga Italia sekarang. Liga Italia ini lebih boring lagi dari Liga Spanyol. Liga Italia ya you know lah ya. Liga Italia itu tim transit, kecuali satu tim yang gua acungi jempol sampai sekarang. Bahkan bisa juara Champions League. Kalian bisa tebak gak tim apa itu? Ya, itu adalah tim Napoli. Ya, Napoli ini lagi performanya lagi gila banget musim ini. Entah mereka itu tampilnya kayak kesetanan banget. Dengan adanya Korveska itu pemain yang Georgia itu gila banget sih. Itu kayak Muhammad Salah lah stylenya. Kayak Messi-nya Georgia.
Terus ada Victor Osimhen. Victor Osimhen ini benar-benar striker yang buas banget. Dan berita lainnya. Dan Napoli ini lagi bagus-bagus banget. Jadi mereka emang sejak tinggal Koulibaly ke Chelsea, mereka merekrut Kim Min-jae, Giovanni Simeone, terus ada yang itu tadi yang pemain Georgia itu performanya lagi bagus banget. Dan Luciano Spalletti jempol banget performanya. Sekarang jaraknya gamenya jauh banget. Terus skandal lagi yang Juventus, itu di Juventus ya. Juventus mengalami pengurangan poin 20 poin guys. Dari yang awalnya ranking 3 dia jeblok ranking 10. Yaitu karena emang kesalahannya karena sama kayak Manchester City, dia memanipulasi keuangan mereka demi financial fair play. Sama kayak itu, akhirnya ya mereka kena hukumannya, kena getahnya. Dan rumornya banyak pemain bintang mau hengkang. Salah satunya Vlahovic ingin ke Madrid. Karena musim ini Juventus akan susah banget untuk lolos ke Liga Champions. Terus dari situ kita masuk ke berita kalau Inter sih masih adem ayem ya. Inter masih naik turun. Cuma yang gue sedih ini Milan guys. Jadi Milan ini gue kecewanya karena Milan ini 10 pertandingan terakhir cuma menang 1 kali. Itu benar-benar menurut sebagai fans seorang Milan sejati itu kacau banget. Dan bahkan gue kayak kaget sih dengan performa Milan, dengan kipernya yang nggak jelas. Terus juga main-mainan cedera sampai sekarang belum tahu ada kabarnya. Performanya pemain-pemainnya angin-anginan semua. Backnya kebobolan dalam 3 pertandingan bisa sampai 8 sampai 10 gol. Itu udah benar-benar kecewa sih gue sama Milan. Bahkan di musim dingin ini Milan nggak datangkan pemain sama sekali. Itu gila banget. Meskipun mereka di posisi pemilik baru tapi Milan nggak dapat pemain sekali. Pelit banget sih pemiliknya AC Milan sekarang. Gue sedih lihat Milan. Nah setelah itu ke Liga Jerman. Jadi Liga Jerman ya pasti Liga Jerman sekarang Bayern Munchen. Gue senangnya Liga Jerman ya daripada Liga Spanyol dan Liga Italia. Jerman sekarang lebih bisa dibilang lebih kompetitif karena Bayern Munchen ditinggal Lewandowski, performanya agak merosot. Dan Dortmund ini dengan kembalinya Sebastian Haller agak naik dia. Cuma Bayern Munchen ini pinternya dia mendatangkan Joao Cancelo dari Manchester City. Ya kita tahu ya, Joao Cancelo terakhir ini punya masalah dengan Pep Guardiola ya. Mereka bertengkar karena Joao Cancelo tidak dimainkan di beberapa pertandingan Manchester City terakhir. Nah dari situ Joao Cancelo akhirnya memutuskan untuk pindah ke Bayern Munchen. Which is itu pembelian brilian karena Joao Cancelo ini crossingnya bagus banget. Dan semenjak Bayern Munchen ditinggal Lewandowski, Bayern Munchen memiliki ya Choupo-Moting ya bisa dibilang pelapis yang lumayan ya, tapi yang tidak sekelas Lewandowski. Dan Dortmund juga memiliki Jude Bellingham dan Sebastian Haller. Itu benar-benar oke banget. Terus kita masuk ke Liga Prancis. Liga Prancis ada PSG. Jadi PSG musim ini ya bisa dibilang adem ayem juga ya. Awalnya mau mendatangkan Ziyech tapi di deadline terakhir mereka nggak datang. Ujung-ujungnya juga ya bisa dibilang begitulah. Ziyech akhirnya kayak di PHP ini sih akhirnya. Dan juga berita transfer terakhir itu Zaniolo. Jadi Nicolo Zaniolo ini pemain Roma. Actually dia itu lagi debat sama Mourinho ya, dia nggak cocok, dia pengen pindah. Cuma saat itu dia tuh ingin ke ke Milan. Nah ke Milan, tapi Milan tuh nggak punya uang, sayangnya di situ. Coba kalau Milan berani gelontorkan uang, gue jamin Zaniolo itu masukan yang bagus banget. Jadi Zaniolo akhirnya memutuskan ke Galatasaray, ke Liga Turki, which is the official. Dari situ juga berita transfer itu terakhir. Dan juga basically itu aja sih. Jadi berita transfer untuk itu aja. Jadi prediksi gua Liga Inggris bakal antara Arsenal, Manchester City dan Manchester United. Cuma paling peluang besar Arsenal karena Manchester City masih kasus. Manchester United udah hitam. Liga Italia 99% Napoli. Liga Spanyol 65% Barcelona, 35% Madrid. Karena Madrid sekarang lagi angin-anginan banget performanya. Cuma tidak menutup kemungkinan Madrid juga bakal juara ya. Sementara di Liga Jerman ini antara Bayern Munchen atau Dortmund. Liga Prancis PSG. Liga Champions gua malah pengen juara baru. Jadi Liga Champions tahun ini gua akan prediksi Napoli. Karena Napoli musim ini bagus banget, gila. Napoli benar-benar bisa dibilang salah satu klub yang on fire di musim ini. Setelah Piala Dunia pun mereka juga on fire. Jadi Napoli itu gue patut acungi jempol. Dan ya begitulah untuk berita hari ini. Jadi beritanya transfer klub dan lain-lain. Thank you guys. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. And stay tuned on the next episode. Ciao.